Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirza Sadian Rian. Saya berasal dari Banyuwangi. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas dari Diklat Kompetensi Profesi Perwakafan, yang mana saya akan melakukan presentasi dengan materi yang berjudul jenis-jenis wakaf uang. Langsung saja, sebelum memasuki materi, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang peraturan perundang-undangan tentang wakaf uang atau dasar hukum dari wakaf uang itu tersendiri. Yang pertama, adanya Fatwa MUI tanggal 11 Mei 2002 tentang wakaf uang, dan ada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf uang, dan ada PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan ada PMA Nomor 4 Tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang, dan adanya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang, dan ada Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 tentang tata cara pendaftaran nazir wakaf uang, dan yang terakhir adanya Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Nah, itu tadi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf uang. Selanjutnya kita memasuki tentang ketentuan umum wakaf dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia, yang mana wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Dan yang selanjutnya itu harta benda bergerak berupa uang, yang selanjutnya disebut uang adalah harta berupa uang dalam bentuk rupiah. Dan yang ketiga, wakaf harta benda bergerak berupa uang, yang selanjutnya disebut wakaf uang adalah wakaf berupa uang yang dapat dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alaih. Dan yang keempat, wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah. Serta yang terakhir adalah dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu ke dalam mata uang rupiah. Nah, inilah ketentuan umum wakaf dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia. Yang selanjutnya itu adanya keputusan Komite Fatwa MUI tentang wakaf uang, yang mana di sini Fatwa MUI itu menyatakan wakaf uang atau cash wakaf adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, dan termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Terus wakaf uang hukumnya ini jawaz atau boleh. Kemudian wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang diperbolehkan secara syar'i. Dan yang terakhir, nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan. Itulah keputusan dari Komisi Fatwa MUI tentang wakaf uang. Jadi, definisi wakaf uang ini ialah salah satu bentuk wakaf yang bergerak dan dapat dimanfaatkan sebagai mana mestinya wakaf tetap. Nah, wakaf uang juga sering disebut sebagai wakaf tunai atau
cash wakaf. Wakaf uang ini merupakan sesuatu yang baru dalam masyarakat. Wakaf uang ini itu sifatnya fleksibel karena tidak hanya satu orang saja yang dapat menjadi wakif, tetapi bisa berkelompok, lembaga, atau juga badan hukum. Nah, wakaf uang ini juga dapat menjadi salah satu pemecah masalah mengenai kesenjangan sosial. Yang selanjutnya adanya wakaf uang dan jenis-jenisnya. Nah, wakaf uang itu jenisnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adanya wakaf uang selamanya dan wakaf uang waktu tertentu. Nah, wakaf uang selamanya ini maksudnya wakaf selamanya itu diartikan tidak ada akhirnya atau berlaku untuk jangka waktu selamanya. Nah, seperti contoh yaitu wakaf uang kolektif, yang mana itu urun wakaf. Wakaf uang kolektif ini minimal Rp50.000 dan adanya wakaf uang abadi atau kas abadi. Nah, ini minimal sebesar Rp1.000.000. Dan untuk wakaf uang waktu tertentu maksudnya ialah itu seperti wakaf sementara, yang artinya wakaf yang memiliki batas waktu sampai berakhirnya wakaf, seperti adanya deposit wakaf yang mana itu minimal Rp1.000.000 dan ini minimal jangka waktu 1 tahun. Yang selanjutnya ialah adanya wakaf uang selamanya pada pasal 7 PBWI nomor 1 tahun 2009 tentang wakaf uang kolektif, yang mana ini disebutkan bahwa pada pasal 7 ini wakaf yang berasal dari lebih satu orang wakif. Yang kedua, hanya boleh untuk waktu selamanya. Dan yang ketiga, hanya boleh untuk waktu kepentingan umum. Yang keempat, akta ikrar wakaf uang dilampiri nama-nama wakif uang, nama-nama wakif wakaf uang. Dan yang terakhir yaitu sertifikat wakaf uang dilampirkan nama-nama wakif wakaf uang juga. Dan materi yang terakhir yaitu Peraturan Badan Wakaf Indonesia nomor 1 tahun 2020, yang mana tentang wakaf uang waktu tertentu. Nah, di sini disebutkan pada pasal 6 yaitu wakaf uang waktu tertentu dapat dilakukan dengan minimal wakaf uang sebesar Rp1.000.000 dengan jangka waktu minimal 1 tahun. Dan yang kedua, pada pasal 12 yang mana disebutkan bahwa pengelolaan wakaf uang waktu tertentu hanya dapat dilakukan pada produk LKS PWU atau lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Dan yang terakhir sama masih pada pasal 12 yang mana menyebutkan nazir harus menjamin terbayarnya wakaf uang kepada wakif saat waktu pengembaliannya. Nah, itulah tadi jenis-jenis wakaf uang, yang mana ada dua, yaitu wakaf uang selamanya dan wakaf uang waktu tertentu. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan perkataan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.